Baik, saudara-saudara, selamat pagi semua. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami boleh tiba dan berbakti bersama-sama dengan hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Urapi kami Tuhan dengan roh-Mu, sucikan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, apa kabar yang saya mau sampaikan pada pagi ini adalah mengenal buku Musa lebih dekat ya. Kita tahu bahwa Musa menulis berapa buku? 5 atau 6? 6. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Satu lagi apa? Ayub. Saudara-saudara, banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Musa adalah yang menulis ke-5 kitab Musa ini, termasuk juga buku Ayub. Bahkan Yesus juga mengutip beberapa ayat atau mengutip di dalam buku Matius, Markus, Lukas, Yahya mengenai buku Musa ini. Penulisnya, saudara-saudara, adalah Musa sendiri. Cuma di bagian buku Ulangan ada pertanyaan di situ. Bila mana Musa yang menulis buku Ulangan, kenapa kok Musa menuliskan mengenai apa? Kematiannya. Siapa yang menulis buku Ulangan? Atau siapa yang menulis kematian? Ada yang mengatakan bahwa Musa bernubuat di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saudara-saudara, komentari kita mengatakan bahwa yang menulis bagian terakhir daripada buku Ulangan adalah Joshua. Dan itu biasa, model seperti itu di dalam Alkitab. Contohnya saudara-saudara, buku 1 Samuel dan 2 Samuel. Siapa yang menulis buku 1 Samuel dan 2 Samuel? Saudara-saudara, kita dapati bahwa ada 3 penulis buku 1 Samuel dan 2 Samuel. Yaitu Nabi Samuel sendiri, kemudian Nabi Gad, dan juga Nabi Nathan. Dan buku Samuel, walaupun namanya adalah Samuel, buku Samuel, tapi yang banyak diceritakan bukanlah Samuel. Malah 2 Samuel itu berbicara mengenai Raja Daud. Buku Samuel itu bisa juga disebut sebagai buku Daud. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kan kita tidak bisa mengubahnya, karena memang sudah begitu Alkitabnya. Dan model seperti ini biasa, karena di dalam buku Rut, ya namanya Rut, tapi siapa penulis buku Rut? Samuel. Jadi model seperti ini adalah model yang sangat biasa, di mana penulis tidak harus menggunakan namanya sendiri. Demikian, dengan atas dasar itulah kita kembali kepada buku Ulangan bagian terakhir. Itu memang ditulis oleh Joshua. Nah, saudara-saudara, penulisan buku ini memang terjadi lebih kurang 1.500 tahun sebelum Masehi. Dan duration penulisan itu berbeda-beda. Kalau kita tahu bahwa buku Kejadian ditulis 1.500 sebelum Masehi, pada saat Musa menjadi seorang gembala di padang belantara. Dia mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Kemudian juga dalam buku Keluaran itu tidak terlalu lama ditulis, malah buku Imamat itu lebih kurang ada cerita mengenai satu bulan, seperti itu. Dan buku Bilangan itu mengcover lebih kurang 38 tahun cerita mengenai orang Israel sampai kepada buku Ulangan. Nah, tiap-tiap buku ini mempunyai keyword. Mungkin ini satu hal yang kita, buat saya sendiri, adalah satu hal yang sangat baru. Bagaimana kita bisa mengerti kelima buku Musa hanya dengan mengenal kata keywordnya, kata kunci daripada buku Musa. Seperti contoh, saudara-saudara, buku Kejadian contohnya. Apa kata keyword atau kata kunci di buku Kejadian? Ada yang bisa menerka? Apa keyword di buku Kejadian? Apa yang paling banyak disebutkan di dalam buku Kejadian? Yaitu kata permulaan. Makanya saudara-saudara,
dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu judul Kejadian bisa juga disebut sebagai permulaan atau in the beginning. Kan buku Kejadian itu dimulai dengan kata pada mulanya. Saudara-saudara, di buku Kejadian itulah paling banyak diceritakan mengenai pada mulanya. Jadi dengan mengerti kata keyword, maka kita bisa mengerti konten daripada buku Kejadian. Kita bisa cerita mengenai pada mulanya penciptaan, pada mulanya rumah tangga, pada mulanya Sabat, pada mulanya tithe. Saudara-saudara, itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu kan kenapa dilarang? Untuk mau kasih ingat bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu jangan kamu makan. Secara prinsip itu mengingatkan kepada pemilik, kalau kamu tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu ingat Tuhan sebagai apa? Sebagai pemilik. Nah, konsep itu kemudian diambil oleh teologian kita sebagai konsep tithe. Sebagai konsep, tapi mengenai tithe itu juga bisa disebutkan oleh Yakub, ya, pengalaman Yakub. Pertama kali tithe disebutkan. Kemudian juga sebelumnya oleh Abraham sebetulnya. Oleh Abraham, kemudian oleh Yakub. Nah, saudara-saudara, buku Kejadian itu bukan hanya bercerita mengenai pada mulanya, mengenai rumah tangga, tapi bercerita mengenai pada mulanya dosa. Kemudian juga berbicara mengenai pada mulanya Injil itu. Kemudian berkembang dari situ pada mulanya kota. Kota yang pertama itu disebutkan dalam buku Kejadian. Kemudian juga kita melihat pada mulanya bangsa-bangsa yang ada di dunia. Cuma kalau kita bicara mengenai bangsa ini kan ada 200 lebih bangsa-bangsa di dunia. Tapi pada mulanya hanya sekitar 70 bangsa disebutkan di dalam buku Kejadian. Kemudian juga dari situ kita bisa melihat permulaan daripada sejarah bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan juga Yakub. Saudara, kalau hanya mengerti kata permulaan ini, kita bisa mengembangkan khotbah hanya atas dasar permulaan. Saya tidak tahu apakah saya pernah berbagi sama saudara-saudara di tempat ini bahwa di dalam buku Kejadian, kalau kita berbicara priority, disebutkan juga di situ, betul kan? Pada mulanya Allah, kemudian kenapa petang dan pagi, saya sudah pernah cerita saya kira di situ ya, bahwa setelah Allah kemudian bicara mengenai siapa? Keluarga, lalu bicara mengenai karir. Lalu kalau kita lebih ini lagi, saya sudah pernah bicara di sini juga, saudara-saudara, kata mati di dalam buku Kejadian itu, Kejadian 2 pasal yang ke-16 dan 17, waktu Tuhan katakan, pada saat kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu apa? Kamu pasti apa? Pasti mati. Saudara pernah tahu kenapa disebut pasti mati di situ? Lalu setan berbicara sama ular. Lalu ular katakan, oh kalau kami rabah atau kami makan buah itu, kami akan mati. Ada berapa kata mati di situ? Lalu kalau saudara baca lagi, setan katakan, kamu kalau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ada berapa kata mati di situ? Di mana ada kata mati 2, Pak Pendeta? Jadi saudara-saudara, buku Kejadian itu, berarti saya sudah pernah cerita di sini. Buku Kejadian itu berbicara mengenai kata mati. Ada 2 kata mati pada waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu mati dan mati. Lalu Hawa tidak mengerti itu mati. Sama seperti banyak orang yang sekarang ini tidak mengerti. Karena Hawa hanya bilang 1 kali kata apa? Mati. Kemudian yang ketiga adalah pada waktu setan mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Dan itu memang penipuan setan. Buktinya sekarang banyak orang yang percaya bahwa kalau orang mati, tidak mati-mati. Itu bahasa, kalau kita menggunakan bahasa Indonesianya,
adalah tidak mati-mati. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu mati dan mati. Jadi saudara-saudara tidak main-main. Kalau melanggar perintah Tuhan, siapapun orang yang melanggar perintah Tuhan, dia punya akibat adalah mati dan mati. Ini sangat alkitabiah. Karena di dalam buku Wahyu disebutkan bahwa ada bicara mengenai kebangkitan. Ada dua kebangkitan, kan? Kebangkitan pertama dan juga kebangkitan yang kedua. Kemudian yang kedua juga, kita juga di doktrin kita mengenal adanya dua kematian. Kematian pertama kita sebut dengan apa? Tidur. Kematian kedua kita sebut dengan apa? Apa? Maut, ya kan? Maut. Lalu Hawa tidak mengerti doktrin ini. Hawa cuma bilang mati, cuma satu kali. Sama seperti banyak orang di dunia ini sekarang, saudara, tidak mengerti. Kalau berbicara mengenai dosa atau berbicara mengenai kematian, dia pikir hanya mati satu kali. Lalu kemudian sampai kepada setan, banyak orang yang percaya kepada doktrin setan yang mengatakan bahwa kalau manusia itu mati, dia tidak mati-mati. Makanya doktrin neraka yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita dari Muslim, itu adalah doktrin yang mati tapi tidak mati-mati. Disiksa dan tidak mati-mati. Demikian juga doktrin di Konghucu. Sama juga begitu, orang yang mati, dia tidak mati. Tapi di sananya itu, hidupnya apa? Bahagia seperti itu. Kemudian juga kepada doktrin Hindu juga seperti itu. Tidak mati, melainkan terjadi proses inkarnasi. Ya, inkarnasi. Jadi begitu banyak orang-orang di dunia ini yang mempercayai doktrin orang mati tapi tidak mati-mati. Itu semua bersumber dari apa yang setan katakan di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga. Nah, kalau kita bicara mengenai buku Kejadian, memang berbicara mengenai permulaan, tapi juga buku Kejadian bukan hanya berbicara mengenai penciptaan, tapi juga permulaan mengenai dosa dan juga permulaan mengenai Injil itu sendiri. Mari kita lihat di buku Kejadian ada berapa? Di dalam buku Kejadian bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga. Saudara-saudara, Tuhan katakan ya kepada ular, Kejadian 3 ayat 15. Kemudian juga Kejadian 3 ayat yang ke-21 atau 22 itu yang mengatakan bahwa mereka diberikan pakaian dari kulit binatang. Saudara, saya hanya mau membuka imajinasi kita, kira-kira Adam itu tingginya seberapa? Berapa tinggi Adam? Berapa? Batas itu berapa meter? Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu? Berdasarkan kutipan Ellen White, ya. Kutipan Ellen White. Jadi Ellen White menulis bahwa tingginya Adam itu adalah 2 kali lebih tinggi dari orang yang paling tinggi di dunia. Sekarang ini saudara-saudara di China ada seorang wanita tingginya 1,88 meter. Jadi bayangkan saudaraku kalau dia itu tingginya adalah 2 kali dari orang yang paling tinggi sekarang ini, itu hampir 4 meter memang. Jubah yang diberikan kepada Adam dan jubahnya itu haruslah jubah yang menutupi seluruh seluruh tubuh dia. Karena sebelumnya dia memakai pakaian yang terbuat dari pohon ara kan, dari pohon ara. Nah, dari pohon ara itu kalau dalam bahasa yang lain adalah katakan bahwa pakaian itu tidak menutupi seluruh tubuh. Sekarang diganti oleh Tuhan untuk menutupi seluruh tubuh. Saya cuma mau membayangkan saudara-saudara betapa luar biasanya Tuhan itu. Kenapa? Karena pakaian yang dibuat oleh Tuhan dari kulit binatang itu adalah pakaian yang besar dan menutupi seluruh tubuh daripada Adam dan Hawa. Saya tidak tahu kalau saya menggunakan imajinasi berapa besar binatang yang dipotong oleh. Saya bicara kalau misalnya bicara kambing atau bicara domba, saudara berapa banyak? Saya tidak bisa jawab itu. Kambing ataupun domba, atau berapa besar kambing atau domba pada waktu itu, ataupun misalnya menggunakan kata lembu atau lembu, berapa besar lembu yang ada pada waktu itu, atau berapa banyak, saya tidak tahu. Tapi poin saya adalah dengan melihat terang seperti itu, ada yang mau Tuhan katakan.
dengan menempatkan pakaian yang terbuat dari kulit binatang kepada Adam, berarti mesti ada yang mati di situ. Mesti ada yang mati. Lalu bahasa kematian bukan hanya di situ. Bahasa kematian yang sebelumnya adalah Tuhan katakan, karena kamu diciptakan dari debu, maka kamu kembali kepada apa, debu. Saudara lihat, itu bahasa kematian. Ada dua bahasa kematian di situ. Yang pertama adalah dari debu kembali kepada debu. Yang kedua adalah manusia itu diberikan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Mesti ada yang mati. Saudara, bukankah ini menolong kita untuk mengerti bahwa Injil yang pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa adalah menyangkut masalah dosa. Dan upah dosa itu kita tahu, atau akibat dosa itu kita tahu, orang itu akan mengalami perpisahan yang selama-lamanya, yang kita kenal kemudian sebagai kematian yang kedua. Kemudian juga mereka mengalami akibat dosa yang mengalami kepada sakit, yang kemudian mengarah kepada kematian yang pertama. Semuanya itu dijawab di buku Kejadian pasal yang ketiga. Jadi Tuhan itu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Atau Tuhan menyelamatkan manusia yang percaya dari hukuman dosa. Kita bisa lihat dalam buku Kejadian. Bukankah itu Injil, saudara? Apa Injil itu? Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara, di dalam buku Kejadian, kita bisa melihat, khususnya Kejadian 3, kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari apa? Hukuman dosa. Apa itu hukuman dosa? Maut. Bagaimana caranya? Dengan ada yang mati, ya, dengan diberikan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Saudara, ini yang saya mau bilang. Mengenal lebih dekat buku Kejadian, kita bukan hanya berbicara mengenai cerita-cerita permulaan, tapi kita mendapatkan Injil di dalam buku Kejadian. Kekuatan Allah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Yang kedua, apa kata kunci daripada buku Keluaran? Buku Keluaran. Oke, kata kuncinya kelepasan. Bisa juga kata kunci yang lain adalah apa? Pembebasan. Pembebasan. Pembebasan dari mana? Pembebasan dari mana? Dari perbudakan. Dari perbudakan. Ya, baik saudara-saudara. Pembebasan manusia dari perbudakan di mana? Di Mesir. Ya, perbudakan di Mesir. Nah, sekarang coba saudara perhatikan kalau dibilang kata perbudakan. Apa artinya perbudakan itu? Ya. Bahwa seorang menjadi budak, dia bukan menjadi miliknya sendiri. Ada tuannya, bukan? Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Apa yang terjadi di sana? Saudara, mereka berada di Mesir ya lebih dari 200 tahun. Karena kalau ada yang mengaitkan dengan 430 tahun, itu mesti ditarik ke zaman Abraham. Pada saat pertama kali Tuhan mengucapkan kepada Abraham, semua tanah yang kamu lihat ini, negeri yang kamu lihat ini akan kuberikan kepada kamu. Jadi saudara-saudara, orang Israel, ya, mereka sudah tinggal lama di Mesir, dan kita tahu sudah terjadi beberapa pergantian Firaun, dan menyebabkan bangsa Israel itu sendiri tidak menjadi milik mereka sendiri. Mereka dibudak, dipaksa kerja keras oleh orang-orang Mesir dan atas perintah daripada Firaun. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah mereka dibudak oleh orang Mesir, dan ini menjadi pelajaran rohani yang mengatakan bahwa manusia itu diperbudak oleh dosa. Yang saya mau bilang di sini, pada waktu manusia itu diperbudak oleh dosa, apa artinya manusia itu diperbudak oleh dosa? Sering istilah ini kita dengar, oh dia sudah jadi budak hawa nafsu. Oh dia sudah menjadi budak
obat-obatan. Ada kan? Dia sudah menjadi budak rokok misalnya. Apa yang saudara bisa lihat dari kata-kata perbudakan itu? Ya? Tidak berdaya ya. Apalagi terikat. Ya. Saudara, bukankah Injil itu adalah definisi Injil membebaskan manusia dari hukuman dosa, tapi juga bukan hanya itu, tapi Injil itu juga membebaskan manusia dari apa? Budak dosa. Karena kalau saya lihat dalam buku Keluaran juga disebutkan dalam Keluaran pasal yang ke-20 dibilang begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat apa? Perbudakan. Saudara bisa melihat Injil di situ. Tuhan membebaskan manusia dari budak dosa. Saudara-saudara, Injil itu bukan hanya membebaskan manusia dari hukuman dosa. Sehingga barang siapa yang percaya, dia pindah dari maut kepada hidup. Tapi Injil itu juga membebaskan manusia atau menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Kalau bahasa yang lain adalah, Injil itu adalah menyelamatkan manusia dari kekuatan dosa. Karena budak itu artinya kekuatan dosa. Menjadi budak dosa artinya dikuasai oleh dosa, kemudian artinya kekuatan dosa. Saudara baca baik-baik dalam Keluaran pasal 20. Waktu Tuhan bilang, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu selanjutnya, Tuhan bilang, kalau bahasa Indonesianya, dibilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tidak begitu. Bahasa Inggrisnya adalah, kamu tidak akan ada Allah lain di hadapanku. Kamu tidak akan membuat patung untuk disembah. Kamu tidak akan menyebut nama Tuhan sembarangan. Lalu kalau ayat hukum yang keempatnya adalah, saudara, kalau dalam bahasa aslinya bilang begini. Remember the Sabbath, the day for the Lord. Kalau bahasa Indonesia kan, ingatlah kamu hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Nah, kata sucikan dia itu adalah for the Lord, the day for the Lord. Nanti kita lihat di buku Ulangan, bagaimana kaitannya Sabat ini dengan penebusan. Kemudian juga dalam ayat hukum yang kelima, kamu akan menghormati orang tuamu. Kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan mengucapkan saksi dusta, dan kamu tidak akan ingin. Yang saya mau bilang di sini adalah Injil itu membebaskan atau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan pada saat Injil itu membebaskan atau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, maka orang yang sudah diselamatkan oleh Injil tersebut, oleh Allah, oleh kekuatan Allah, maka hidupnya akan selaras dengan firman Tuhan. Karena kata yang digunakan adalah kata tidak akan. Kalau kata jangan, kita bisa menggunakan kata jangan, tapi itu dalam bentuk pedoman. Jangan membunuh. Tapi kalau kata tidak akan, dikaitkan dengan kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa, dari perbudakan Mesir, maka kita bisa melihat memang Injil itu, saudara-saudara, yang sudah menyelamatkan kita, menolong kita untuk tidak akan. Semuanya tidak akan. Jadi tidak ada lagi pergumulan dengan dosa, yang ada pergumulan dengan siapa? Dengan Tuhan. Kemudian kalau saudara lihat lagi ke buku Imamat, pasal buku Imamat, apa kata kunci daripada buku Imamat? Kira-kira apa yang muncul di saudara kalau saudara membaca buku Imamat? Apa? Imam, apa lagi? Saudara dalam bahasa, kalau lihat bahasa asli daripada judul-judul tersebut, kata imam atau imamat itu bukan bahasa, dia punya judul bukunya itu bukan Imamat. Malah kalau kita lihat kata-kata pertama di buku Levitikus yang kemudian diterjemahkan menjadi Imamat, itu bukan kata
Bukan kata itu, malah bunyinya adalah the Lord call. Jadi sebetulnya buku Imamat itu dia punya judul aslinya adalah The Lord Call. Dan saudara, ini penting. Karena pada waktu Tuhan berfirman, Tuhan memanggil, Tuhan itu pada waktu itu dia berada di mana? Di Ka'bahnya, tabernakal, dan itu sudah jadi. Nah, waktu Tuhan memberikan tiga hal besar di dalam buku Imamat, ada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai 5 jenis korban. Yang kedua adalah berbicara mengenai keimamatan atau imam. Dan yang ketiga adalah berbicara mengenai 7 hari perayaan. 7 hari perayaan. Saudara lihat baik-baik di situ. Kenapa Tuhan bicara mengenai korban? Kenapa Tuhan bicara mengenai imam? Kenapa Tuhan berbicara mengenai perayaan? Pada saat Tuhan berfirman, Tuhan sedang berada di Ka'bahnya, lalu dia panggil Musa, lalu Tuhan kasih tiga hal besar ini. Lalu dikaitkan dengan kekudusan. Saudara, Tuhan mau kasih ajar sama orang Israel, aku ini kudus, maka kamu juga harus kudus. Bagaimana caranya supaya kamu kudus? Ini yang kamu buat. Kamu mesti ada korban. Antara aku dan kamu mesti ada korban di tengah. Kamu hanya bisa kudus kalau kamu ada korban di tengah. Saudara, dia bicaranya dari mana? Dari Ka'bah. Lalu yang kedua, aku ini kudus, kamu juga orang Israel harus kudus. Bagaimana caranya? Mesti ada imam di tengah. Dan imam ini pun harus apa? Dikuduskan. Kemudian yang ketiga, aku ini kudus, kata Tuhan, kamu itu harus kudus. Lalu di tengahnya ada perayaan-perayaan. Perayaan mengenai Paskah, perayaan mengenai buah sulung, perayaan mengenai serunai, perayaan mengenai pendamaian, perayaan mengenai dia punya pondok daun-daunan, dan seterusnya. Poinnya apa, saudara-saudara? Buku Imamat, kalau Tuhan berfirman, Tuhan mau umatnya itu apa? Kudus. Nah, saudara-saudara, bukankah Injil itu? Jadi, yang saya bilang sini, bukankah Injil itu memanggil kita kepada kekudusan? Karena kalau kita berbicara mengenai kedatangan kedua kali, dalam buku Matius pasal yang ke-5 disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kalau kita berbicara mengenai glorification, saudara-saudara, memang glorification adalah berbicara mengenai kemuliaan Tuhan. Tapi jangan lupa, kemuliaan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Sama seperti banyak pengalaman orang Israel di buku Imamat, Nadab dan Abihu. Dia memakai api yang bukan dari api Ka'bah. Apa yang terjadi? Dia binasa. Tuhan mengajarkan kekudusan kepada bangsa Israel. Jadi kalau saudara membaca buku Imamat, saudara akan melihat di situ bagaimana Tuhan mau umatnya itu menjadi kudus. Dan ini sesuai dengan janji Tuhan. Dalam buku Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6 dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan kamu memegang perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bangsa pilihan-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, dan kamu menjadi bangsa yang kudus. Jadi saudara-saudara, Injil itu kita bisa lihat di dalam buku Imamat. Bagaimana manusia itu menjadi kudus. Dia kudus bukan karena dirinya sendiri, tapi dia kudus ada yang menjadi pengantara korban antara Allah dengan siapa? Dengan manusia. Ada imam antara Allah dengan apa? Dengan manusia. Itulah Injil itu. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kita bisa lihat di buku Kejadian. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa atau kuasa dosa yang kita bisa lihat di dalam buku Keluaran. Dan Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan manusia untuk hidup kudus yang kita bisa lihat di dalam buku Imamat. Saya mau singkat sedikit. Saudara, kenapa Tuhan kasih Imamat pasal yang ke-11? Itu kan bicara mengenai apa? Makanan halal dan haram. Dulu saya tidak mengerti waktu Dr. Kobayashi berbicara di seminari bahwa Imamat pasal 11, saudara kenalkan Dr. Yoshitaka Kobayashi, Old Testament Professor. Dia bilang Imamat pasal yang ke-11 itu bukan berbicara mengenai kesehatan saja. Karena umumnya kita, kalau kita khotbahkan mengenai doktrin makanan,
kita selalu ambil dari Imamat pasal 11 dan kita selalu bilang bahwa Imamat 11 itu adalah supaya kita hidup sehat. Makanya, tapi saudara-saudara sekarang ini, saudara, kalau kita berbicara memang Imamat 11 di dalam khotbah-khotbah kita, apakah memang betul kalau orang makan halal itu sekarang ini ya, hidupnya sehat? Sekarang ini saudara-saudara, apalagi saudara mengertikan, kalau bicara mengenai halal, dulu saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai ayam, ini dulu ya, kapan kita makan ayam? Perayaan bukan? Yang kedua, bagaimana ayam itu dipotong? Dikeluarkan darahnya bukan? Coba saudara, sekarang kalau saudara makan ayam, untuk manusia yang begitu banyak, apakah mereka akan potong satu-satu lalu dikeluarkan darahnya seperti itu? Sama juga dengan apa? Dengan domba ataupun dengan sapi ataupun dengan lembu. Ini saya bicara mengenai makanan sehat. Apakah itu? Kalau kita berbicara mengenai telur, saudara-saudara, apakah telur yang ada di meja makan kita itu adalah telur yang memang menyehatkan? Apa bedanya telur yang disebutkan di dalam buku Imamat pasal 11 berbicara mengenai ayam, ya, dengan telur yang sekarang ada ini? Jadi saudara-saudara, waktunya bagi kita, buku Imamat itu bukan hanya sekedar bicara mengenai sehat. Kalau kita mau sehat, saudara-saudara, betul-betul mau sehat, yaitu Kejadian pasal 1, buah-buahan, biji-bijian. Kemudian di dalam buku Kejadian pasal 3, kita bilang sayur-sayuran. Sebenarnya di dalam buku Kejadian itu herb. Jadi buah-buahan, biji-bijian, herb. Apa itu? Herbal. Kalau kita jadi masuk di akal. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi apa? Sakit. Betul? Kan kita ketergantungan kita kepada obat, saudara-saudara. Kalau kita sakit, kita tergantung kepada obat. Padahal ada herb. Kalau bahasa Indonesianya, herbal. Ini sering kita take for granted. Herbal. Tuhan kasih herbal itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan tahu manusia itu akan sakit. Dan kalau kita berbicara mengenai herbal, ada begitu banyak herbal yang bisa menolong kita. Tapi saya nggak bicara itu. Yang saya bilang adalah, kalau kita hanya bicara Imamat pasal 11, berbicara mengenai kesehatan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, lalu tambah lagi apa? Binatang halal. Saudara, apakah binatang halal yang sekarang ini membuat kita hidup sehat? Tadi saya bicara mengenai telur. Apa bedanya telur yang ditelurkan? Apa bedanya telur yang dihasilkan oleh ayam yang lari-lari dengan ayam yang duduk-duduk? Ya, riset mengatakan telur yang dihasilkan dari ayam duduk-duduk nilai kolesterolnya 3 kali lebih lipat daripada telur yang lari-lari. Sedangkan di Imamat pasal yang ke-11 itu telurnya duduk-duduk, ayamnya duduk-duduk atau ayamnya lari-lari? That's exactly. Maksud saya, kalau kita bicara mengenai kesehatan dari Imamat pasal yang ke-11, saudara harus lebih jelas. Bicaranya adalah, kalau saudara mau sehat, makanlah halal yang organik. Itu bahasanya. Itu kan organik, di Amerika itu banyak istilah organik dan anorganik. Kalau bahasa kita adalah, itulah yang kampung. Telur kampung, ayam kampung, bukan babi kampung, apa namanya? Lembu kampung, sapi kampung. Bukan yang kita makan di restoran. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mau makan itu, ada 2 syaratnya. Kamu tidak boleh makan darahnya, kamu tidak boleh makan apa? Lemaknya. Kenapa sate itu, saudara-saudara, enak? Karena ada lemaknya. Lemaknya yang terbakar. Dan itu yang membuat harum sate tersebut. Tuhan bilang apa? Jangan makan apa? Lemaknya. Jadi kalau saudara-saudara bicara mengenai sate dan saudara masih makan sate, apakah itu melanggar perintah Tuhan apa enggak? Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan melakukan dan memegang teguh kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Saudara, saya mau bilang begini.
kita bukannya makan daging yang halal, lalu nggak makan darahnya, nggak makan daging, nggak makan lemaknya, itu yang buat kita kudus. Nah, kalau itu sudah righteous by work, betul? Itu sudah righteous by work. Tapi yang mau dibilang di sini adalah, kalau kamu ikuti ini, kamu akan jadi kudus seperti aku kudus. Dan yang bisa membuat kamu kudus itu adalah kalau kamu dengar apa yang Tuhan katakan kepadaku. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah bicara begitu, kita sudah berbicara mengenai apa? Mengenai prinsip yang Tuhan kehendaki. Saudara, bukankah Injil itu ada di buku apa? Imamat. Lalu saudara baca lagi buku habis Imamat apa? Bilangan. Apa kata kunci di buku Bilangan? Belum. Apa kata kunci di buku Bilangan? Kata kunci di buku Bilangan adalah ulang, ada pengembaraan. Saudara bisa lihat berapa lama bangsa Israel mengembara. Sejak mereka tiba di Kades Barnea, lalu laporan dari 12 pengintai, 10 negatif, 2 positif. Dari situ sampai kepada perbatasan, berapa lama? 38 tahun, bukan? 38 tahun. Di mana di dalam Alkitab cerita mengenai ada 38 tahun orang menderita dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Di mana? Di kolam Bethesda. Saudara, bisakah saudara melihat Injil di buku Bilangan? Ini semua kalau kita mau tarik garis lurus ya. Saudara bayangkan, mengembara 38 tahun di padang. Saudara kalau baca Mazmur 90, ayat berapa itu? Hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Lebih-lebihnya, penderitaan. Saudara, itu hanya kata-kata penghiburan. Kalau saudara mau kasih kata penghiburan untuk orang yang meninggal 70 tahun atau 80 tahun, bolehlah pakai itu. Atau kalau saudara mau khotbah ulang tahun kepada Opung Boru, Opung Doli yang sudah umur 80 tahun tapi dia rasa sakit-sakit, lalu kita bilang, Opung berapa umurnya? 80 tahun kan? Puji Tuhan Opung, Alkitab cuma bilang 70 tahun, Opung sudah dapat 10 tahun bonus. Betul? Kan begitu kita. Begitu juga penghiburan untuk orang yang mati kalau sudah umurnya 85 tahun. Keluarga kita berbahagia, kenapa? Apalagi orang Batak ya. Kita orang Batak mengatakan, berbahagia kita berpesta. Kenapa? Karena batas manusia punya umur 70 tahun. Jadi sudah dapat dia bonus 15 tahun. Apa memang itu maksud Tuhan? Saudara, Musa yang menulis buku Mazmur 90. Umur berapa dia mati? 120 tahun. Pada waktu itu apa dia memang sakit? Dia punya vital force-nya masih ada. Betul? Matanya belum rabun. Dia punya badan masih apa? Masih kuat. Lalu kenapa Musa mengatakan dalam Mazmur 90? Ya ini background-nya adalah buku Bilangan. Saudara, Tuhan bilang, karena di Kades pengalaman Kades Barnea, orang yang berumur 20 tahun ke bawah, ya hanya boleh masuk. 20 tahun ke atas tidak boleh masuk. Kecuali siapa? Joshua dan Caleb. Saudara hitung-hitung. Kalau 20 tahun, 19 tahun aja. 20 tahun ke atas, ini kan banyak yang berontak 20 tahun ke atas. Itu ada sekitar 600.000 orang loh saudara. Karena yang berperang itu sekitar 600.000 orang. Dihitung. Kalau misalnya 20 tahun atau 25 tahun lah. Dengan berputar di padang belantara 40 tahun. Umur berapa dia? 65. Kalau dia misalnya kayak si Caleb, kayak si Joshua. Umur berapa Joshua waktu dia keluar dari tanah Mesir? Kalau kita bayangkan yang sebaya dengan Joshua. Joshua waktu keluar dari tanah Mesir dia berumur 45 tahun. Berputar-putar berapa tahun? 85. Tapi kan Joshua masuk kemana? Ke Kanaan. Tapi yang saya bicarakan adalah banyak yang tidak masuk ke tanah Kanaan sebaya dengan siapa? Dengan Joshua. Makanya Musa bilang, kalau kamu kuat 70 tahun. Karena ada saja yang keluar pada waktu itu umurnya 30 tahun, tambah 40. Kalau kuat 70 tahun. Dan banyak yang mati di padang belantara, saudara-saudara.
Jadi ayat-ayat itu hanya menggambarkan mengenai orang-orang yang mati di padang belantara. Apa artinya buat kita? Jangan kita berpikir bahwa manusia itu hanya hidup sampai 70 tahun. Karena vital force yang Tuhan kasih itu nggak dibatasi, saudara. Nggak dibatasi. Yang kita tahu memang umur manusia itu makin lama makin apa? Makin pendek. Itu pun kita tahu ceritanya kenapa. Tapi yang kalau buat kita, kalau kita mau khotbahkan Mazmur 90, saudara, kita bisa bicara mengenai kekuatan Tuhan untuk menyanggup,kan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang saya bilang adalah setelah 38 tahun, akhirnya mereka tiba di padang, di mana di perbatasan. Saudara, bukankah Injil itu yang membawa kita setelah melewati berbagai macam pengalaman kehidupan? Mungkin ada yang gagal, ya. Tapi pada akhirnya generasi kedua, mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. 38 tahun, akhirnya mereka bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Kalau saudara lihat, Yohanes 38 tahun, akhirnya mereka bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Saudara, Injil itu menyembuhkan. Saudara bisa lihat dalam buku Bilangan yang pada saat apa itu patung ular tembaga. Itulah Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan, yang membuat orang recover. 38 tahun mereka di mana? Di padang belantara. 38 tahun yang lumpuh itu berada di tepi apa? Injil itu adalah recovery. Saudara-saudara, begitu banyak anggota kita yang perlu recovery. Betul? Yang perlu disembuhkan. Saudara bisa baca buku Bilangan. Dan yang terakhir, Ulangan. Apa kata kunci di buku Ulangan? Hah? Apa? Mengulang. Apa yang diulang? Saya mau tutup ya. Apa yang diulang? Buku Kejadian, Keluaran, Imamat. Kejadian, Keluaran, Imamat dan Bilangan. Poinnya, saudara, yang diulang itu penciptaan disinggung sedikit, lalu 10 hukum disinggung di situ. Lalu juga mengenai nama Tuhan. Ini saya mau bahas cuma 2 ini. Saudara, 10 hukum. Apa bedanya 10 hukum di Keluaran pasal 20 dengan Ulangan pasal yang ke-5? Terutama mengenai Sabat. Di Keluaran pasal yang ke-10, 6 hari lamanya engkau bekerja, ya kan? Hari ke-7, engkau tidak bekerja. Karena apa? Akulah yang menciptakan. Lalu di buku Ulangan pasal 5, bedanya di situ adalah ingatlah, kamu juga dulu budak di mana? Di Mesir. Nah sekarang, ini aplikasinya. Manusia diciptakan hari keberapa? Atau saya balik lagi. Kenapa Yesus, itu kan kalau bicara mengenai penebusan, kenapa Yesus mati untuk menebus? Kenapa Yesus mati hari Jumat? Kenapa kita pertahankan Yesus mati hari Jumat? Padahal orang di sana bilang 3 hari. Sama seperti apa? Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Betul? Maka aku tidak memberikan tanda yang lain selain tanda Yunus. Anak manusia itu akan dimakan. Berapa lama Yesus dikubur? Nah saudara, kalau hitung 3 hari, itu mesti hari Kamis, sudah 3 malam. Tapi kenapa kita katakan Yesus mati hari Jumat? Nah, ini ada kaitannya juga dengan penghitungan orang-orang Yahudi. Jadi walaupun mati hari Jumat, tapi sudah dihitung sampai bangkit hari Minggu, dihitung sampai 3 hari. Tapi pertanyaannya kenapa dia mesti mati hari Jumat? Kenapa? Sebelum hari Sabat tiba. Sekarang lihat, saudara, hubungan kematian Yesus dengan penciptaan, hubungan penebusan dengan penciptaan. Manusia dijadikan hari keberapa? Hah? Yesus mati hari keberapa? Saya lihat itu. Di hari ke-6 Tuhan menciptakan. Di hari ke-6 juga Tuhan menciptakan kembali. Itulah kematian Yesus. Ya, kematian Yesus malah menciptakan kita kembali hari Jumat.
Di hari ke-7 di penciptaan, Tuhanlah pencipta Sabat. Di buku Ulangan, itu buku Exodus. Di buku Ulangan, Tuhanlah penebus itu. Saudara, buku Ulangan bicara mengenai Injil. Dan yang terakhir, dalam buku Ulangan juga disebutkan Allah itu apa? Tuhan Allah itu apa? Esa. Saudara, ini cara saya sekarang ya, untuk menerangkan. Karena saudara kalau baca buku Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, saudara harus tahu, kita cuma bicara mengenai penyelamatan manusia dari hukuman dosa, buku Kejadian, Allah menyelamatkan manusia dari kuasa dosa atau perbudakan dosa, Keluaran, Allah menyelamatkan manusia dari dosa supaya hidup kudus, dari buku Imamat, Allah menyelamatkan menyembuhkan manusia, recovery dari dosa. Itu buku apa? Buku Bilangan. Dan yang terakhir, Ulangan semua itu, tapi satu hal, kita harus mengerti yang paling banyak disebut kata Tuhan di 5 kitab Musa dan juga di dalam buku-buku yang lain, 39 kurang 5, 34 buku. 2 kata yang paling banyak disebut mengenai kata Tuhan. Yang pertama adalah Elohim, yang kedua adalah Yahweh. Elohim, kalau diterjemahkan itu adalah Allah. Allah, ya kan? Kalau dibilang pada mulanya Allah, itu Elohim. Saudara lihat Kejadian 1. Lalu Kejadian 2, begitu sampai kepada manusia. Pada waktu Tuhan menjadikan manusia itu, dia gunakan kata Tuhan Allah. Dalam huruf besar, Tuhan itu. Kata Yahweh digunakan. Allah. Apa artinya? Karena ini penting, saudaraku, untuk melihat Injil secara keseluruhan di dalam kelima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Mengenal lebih dekat buku Musa. Kata Allah, Elohim, adalah the powerful God. Dia, iya kan? Pada mulanya Allah menjadikan powerful. Saudara-saudara, orang yang powerful adalah orang yang mempunyai kedudukan. Saudara-saudara dalam punya kedudukan. Di sini kan, betul? Saudara mempunyai power. Tuhan kasih power itu untuk melayani. Betul? Jadi apapun yang saudara bilang, gembala akan ikut. Power. Allah kita adalah Elohim, powerful God. Dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Berdiri sendiri, tidak disebabkan oleh yang lain. Tapi begitu bicara mengenai manusia, dia gunakan kata Yahweh. Saudara melihat di mana saja, di dalam buku Alkitab. Kalau sudah bicara manusia, kata Tuhan dalam huruf besar, terjemahan dari Yahweh. Peduli. Tuhan itu peduli dengan manusia. Dari ciptaannya aja dia sudah peduli. Waktu berdosa saja Tuhan itu peduli. Kata Tuhan yang dipakai. Kalau bahasa Alkitabnya adalah kasih. Tuhan itu kasih. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kasih. Allah yang berkuasa, Allah yang kasih. Kenapa? Allah yang berkuasa, Tuhan yang kasih. Lalu kaitannya begini, saudara. Saudara kalau lihat Yesus. Yesus kan dibilang dalam buku Matius pasal 1, dia akan dinamai Immanuel. Siapa itu Immanuel? Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Saudara, cara membacanya itu begini. Lihat Yesus, yang kita sudah tahu ya. Kita tahu Yesus itu adalah Allah yang berada di manusia. Jadi kalau lihat Yesus, Immanuel, Allah yang berkuasa, yang tinggi, tapi ada di dalam diri Yesus. Yang inaktif kealahannya. Dekat dengan manusia. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan. Kata Tuhan itu menunjukkan kepedulian. Nah sekarang, Injil ini, apalagi dikaitkan di Indonesia, saya selalu bilang begini, Yesus itu adalah Yohanes 1, ayat 1, dan Yohanes 1, ayat 4. Firman Allah atau Allah yang menjadi manusia. Kita mengerti. Makanya dia disebut Tuhan. Kata Tuhan dalam buku Perjanjian Baru menunjukkan kedekatan Allah yang tinggi dengan manusia. Apakah bisa Allah itu menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus? Apakah Yesus itu adalah manusia yang menjadi Allah? Tidak. Yesus itulah Allah yang menjadi manusia. Itulah Injil itu. Kenapa bisa? Saudara, buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan memberitahu kepada kita. Karena Allah itu kuasa. Makanya dia bisa
menjadi manusia. Kalau Allah itu tidak kuasa, dia tidak akan bisa menjadi manusia. Saudara-saudara, apakah masuk akal? Tidak. Menjadinya Allah menjadi manusia tidak masuk di akal. Ini jawaban kita kepada saudara-saudara kita dari Muslim. Yesus bukanlah manusia yang jadi Allah, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Karena kelima kitab Musa memberitahukan Allah yang tinggi dan jauh dan berkuasa mau dekat dengan manusia. Bagaimana caranya? Kalau dia datang sendiri sebagai Allah, itulah api yang menghanguskan. Tapi dia datang menjadi manusia. Dan kita lihat dalam diri Yesus. Dan saudara tahu, kenapa bisa? Karena Allah kita berkuasa. Apa masuk akal? Tidak masuk akal. Dan semua sesuatu yang masuk akal kita namakan sains. Alkitab itu Allah kita bukan sains. Allah kita, Tuhan kita terima dengan iman. Saudaraku, mengenal lebih dekat kelima buku Musa akan menolong kita mengenal Allah kita dan Tuhan kita. Dan saudara tahu, saya cuma bergaris bawahi, itu terjadi karena apa? Bukan karena saya Old Testament, bukan saudaraku. Karena saya belajar dari Alkitab. Dan Alkitab itulah yang menolong saya untuk berkembang di dalam pengetahuan akan firman Allah. Jadi saya mengajak kepada kita semua. Malah sekarang saya sebagai gembala, saya punya khotbah. Pak Jeki, sahabat pertama Kejadian. Ini dari mulai buku Kejadian. Sahabat kedua Keluaran. Sahabat ketiga Imamat. Sahabat keempat Bilangan. Sahabat kelima Ulangan. Sahabat keenam Joshua. Sahabat ketujuh Hakim-Hakim. Sahabat ke-8 Rut. Sahabat ke-9 1 Samuel dan 2 Samuel. Digabung itu. Sahabat ke-10 1 Raja dan 2 Raja. Sahabat ke-11 1 Tawarik 2 Tawarik. Sahabat ke berapa tadi? Ke-13 ya. Esra. Habis itu Nehemia, Esther dan seterusnya. Dan saya punya target sebagai gembala 1 tahun selesai. Nanti tahun depan, tahun berikutnya, saya akan khotbah yang sama. Cuma dia punya, kan banyak cerita itu di setiap buku. Tapi saya ambil semuanya. Kalau ada orang konven datang, ataupun pendeta dari Indonesia datang, saya langsung kasih tahu. Yuk khotbah dari buku Esra. Kalau you mau cerita pengalaman, boleh, tapi dari buku Esra. Saudara, gembala kita akan diajak untuk meninggikan firman. Dan banyak hal-hal yang indah yang kita bisa lihat. Kiranya Tuhan memberkati kita.